beserta dengan majelis daerah akan memimpin mukerwil, dan agenda mukerwil yang pertama itu pelantikan PBT dulu ya. Kalau di sini sosialisasi, nanti kan pelantikan dulu, baru selanjutnya sosialisasi hasil kerja tahun 2026. Saya tidak tahu nanti ada tanya jawab atau langsung hanya sosialisasi, nanti kami serahkan kepada keputusan majelis daerah, yaitu sosialisasi pekerja. Setelah pekerja nanti ada pengumuman dari wilayah, doa penutup dan ramah tamah. Ya, itu agenda acara pagi hari ini. Mari yang masih di luar bisa segera masuk dan kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Freddy Samuel untuk memimpin ibadah pada saat ini. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Kalau bersedia datang untuk pimpinan ini, Om Simon, Om Delia, bersama istri-istri, dan juga untuk seluruh Bapak Tuhan pelayanan, selamat berkati kita semua, selamat datang ke semuanya, dan kita siapkan untuk kita masuk dalam panggilan Tuhan. Tuhan, Bapa bersungguh baik, kasih melimpah di hidupku. Kami mohon dalam kasih Kristus, jangan diulang beberapa kali. Mari Bapa Tuhan, bagi saja yang di belakang. Batas kursi itu bukan untuk diisi, itu batas di mohon masih banyak yang kosong. Ya.
Begitupun utusan dari majelis daerah, Tuhan juga pimpin mereka di dalam kasih anugerah. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melayani pekerjaan-Nya, amin. Kita berdoa. Kita selalu katakan, oh Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Dia selalu heran. Bahasa hamba Tuhan, opa-opa kita dulu itu selalu mengatakan Tuhan itu heran. Ya, betapa heranlah.
Dia baik dalam kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan. Setiap kita tantangan berbeda-beda, saudara. Ya, yang mau dilatih mungkin tahunya pendeta-pendeta GBDI gubernur ya, seperti yang di pujian ini ya. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan ya. Tapi pujian ini yang menguatkan kami. Hanya Yesus tempat pelarian kami. Kami hanya bisa lari kepada Tuhan. Kepada siapa lagi? Bukan lagi lari kepada orang tua atau orang-orang terkaya, tapi lari kepada Yesus. Itu yang menjadi jawaban, dan jawaban itu pasti untuk kita. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Yesus, kaulah sahabat, dan Engkau selalu dekat dalam kehidupanku. Ketika dunia ini kita sementara menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara,
memimpin dan memberkati kami dari awal sampai selesainya acara ini. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sugeng enjang. Jarak sejoyo. Saya bisa coba dengan bahasa Jawa. Oke. Belum sih belum sadar. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak wilayah yang sudah menerima kami lulusan MD dengan begitu sukacita. Tak lupa juga kepada Bapak Pendeta Yonatan selaku tuan rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Baik, pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat lebih dalam tentang seorang tokoh Alkitab yang mungkin selama ini kita tahu tapi mungkin terbatas, yaitu seorang yang bernama Ezra. Ya, Ezra. Nah, saudara, siapakah Ezra itu? Siapa? Bapak Ibu? Farisi pertama kali. Imam. Terus ada yang tahu lebih tahu dari Farisi. yang bisa menjawab lebih dalam? Hah? Ahli kitab. Terus siapa lagi? Muncul nih. Imam, ahli kitab. Ya, berarti sudah ada gambarannya. Ezra adalah salah seorang reformator. Dia satu di antara 3 tokoh reformasi pasca pembuangan di Babel. Ya, pasca pembuangan di Babel, kita tahu bahwa ada janji Tuhan bagi kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Setelah 70 tahun mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian, dan itu ditepati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Amin. Semua janjinya itu pasti ditepati. Ya. Dan kepulangan ini tidak sekaligus. Tidak sekaligus langsung pulang dulu lah, pulang rame-rame tidak. Tapi kita pelajari di dalam Alkitab bahwa kepulangan ini terdiri dari 3 gelombang. Ya, gelombang pertama siapa? Dipimpin oleh siapa? Bapak Ibu? Siapa? Halo, saya ini menghadapi Bapak Tuhan. Harusnya itu udah kelompok ini. Ya. Yang mimpin gelombang pertama siapa? Zerubabel. Zerubabel. Ya. Zerubabel tugasnya apa? Tugas Zerubabel apa, Bapak Ibu? Membangun bait Allah. Ya. Bait Allah. Makanya bait Allah yang dibangun Zerubabel namanya bait Allah Zerubabel. Ya. Gelombang kedua siapa? Ezra. Wah, kayaknya tidak ada soal kita mau. Loh, ini harus kelompok, tidak boleh berpikir lagi. Sudah kita sebagai abad sudah tahu di sejarah perjalanan bangsa Israel ini. Dan gelombang ketiga adalah Nehemia. Ya. Jadi ada 3 gelombang. Gelombang pertama Zerubabel, ya, tugasnya
kalau sudah membaca di kitab Nehemia, mereka berkolaborasi. Ya. Nah, Ezra tidak membangun apa-apa. Kalau Zerubabel membangun bait Allah, Nehemia membangun tempel. Ya. Tapi Ezra tidak bangun apa-apa. Tapi meskipun Ezra tidak membangun apa-apa, tapi Ezra ini tokoh sentral. Dari tiga ini yang paling penting itu Ezra. Mengapa? Dia tidak membangun bangunan fisik, tapi dia membangun bangunan rohani. Yaitu dia dikirim oleh raja kafir, perhatikan ya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita renungkan ini luar biasa, raja kafir, gitu. Raja kafir ini yang tidak percaya Tuhan mengirim Ezra pulang ke tanah perjanjian untuk memulihkan rohani umat. Ini luar biasa, ya. Nah, saudara, jadi Ezra ini seorang imam, tadi sudah dikatakan, seorang ahli Taurat. Nanti kita akan lihat lebih jauh tentang hal ini, ya. Dan dia dikirim oleh raja dengan satu tugas, yaitu mereformasi spiritual, ya, mereformasi rohani umat Allah. Jadi kalau saya mengajar di sekolah Alkitab, saya juga guru sekolah Alkitab, saya selalu ngomong gini kepada murid-murid. Kalau Zerubabel itu, karena kemarin ini zaman komputer, mereka semua mengerti ya. Kalau Zerubabel itu ibarat hardware-nya, kita tahu komputer itu ada hardware dan software. Maka Ezra ini software-nya, gitu ya. Jadi Ezra ini sangat penting, ya. Dan sampai sekarang Ezra itu termasuk tokoh yang dihormati oleh bangsa Yahudi. Bahkan dia diberi gelar the second Moses, Musa yang kedua. Karena dia mengembalikan Nabi Taurat menjadi sentral kehidupan umat Tuhan. Ya. Nah, mengapa saya mau bicara tentang Ezra? Karena ya saya sendiri pribadi rindu memiliki roh seperti Ezra. Entah berapa persen Tuhan karuniakan. Karena roh seperti Ezra ini roh yang sudah hilang dari antara orang percaya, terutama dari hamba Tuhan. Kita sedang bicara tentang hamba Tuhan, ya. Jadi kita menempatkan diri lain dengan jemaat. Mari kita melihat Ezra bukan sekedar sebagai tokoh sejarah bagi hari ini, tetapi sebagai panutan kita sebagai hamba Tuhan, ya. Sebagai panutan kita. Karena gereja Tuhan, khususnya GBD, sudah kehilangan tokoh seperti Ezra. GBD butuh orang-orang yang seperti Ezra. Dan kalau itu muncul, wah, saya percaya GBD ada harapan. Karena itu mari kita fokuskan diri pada hari ini untuk sedikit memahami tentang Ezra. Mari saya baca bersama-sama. Saya ajak kita membaca bersama-sama Ezra pasal 7 ayat 1. Jadi Ezra itu sebenarnya tidak banyak bicara tentang Ezra, itu cuma 4 pasal. Ya, yang khusus bicara tentang Ezra. Nehemia juga disinggung, tapi dia hanya seolah-olah sebagai tokoh figuran. Tapi yang menceritakan tentang Ezra cuma 4 pasal, 7, 8, 9, 10. Coba saya bacakan saja ayat 1 sampai ayat 5. Lama setelah itu. Setelah apa? Setelah pembangunan rumah Tuhan. Ceritanya kan bukan alasan begini. Jadi terpotong di sini sudah masuk bab
dalam sejarah namanya Artaxerxes, ya. Raja Persia, berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, imam besar itu. Saya perhatikan, kalau kita membaca biasa, kalau sudah sampai nama-nama, termasuk saya, tapi kalau sudah baca nama-nama kita cuma masuk alias kita lompati. Kalau mau baca Alkitab, kalau cepat gitu, ya kan coba praktekkan. Masuk, puji Tuhan, masuk. Pasti nanti setelah membaca sudah tidak ngerti apa-apa. Ya, coba kita lihat. Ezra ditulis dengan begitu detail dan akhirnya bermuara di Harun. Jadi dia benar-benar seorang imam asli. Sebab yang bisa menjadi imam hanyalah keturunan Harun. Dan kalau kita lihat lebih jauh, coba dihitung ya, tadi dihitung sendiri, maka saudara menemukan bahwa Ezra itu adalah generasi yang ke-17 dari almarhum yang agung, Bapak Harun. Ya. Dia adalah generasi ke-17. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Karena angka 17 itu memiliki arti rohani, yaitu berjalan bersama dengan Allah. Henok generasi ke-7 dari Adam, Nuh generasi ke-10 dari Adam. Kedua orang ini adalah orang-orang yang berjalan dengan Allah. Henok berjalan dengan Allah selama 300 tahun, kemudian diangkat. Jadi saya yakin angka ini bukan kebetulan. 17 bicara tentang berjalan dengan Allah. Mari kita mau belajar untuk berjalan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, dan kalau kita lihat lebih jauh, Ezra ini keturunan Harun, jelas disebutkan. Tapi keturunan yang mana? Karena Harun punya 4 anak, betul? Siapa saja? Yang sudah meninggal di awal-awal siapa? Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu. Itu jelas sudah almarhum terlebih dahulu di Imamat pasal 10. Hanya tinggal 2 orang anak, Eleazar dan Itamar. Dari 2 ini yang mana? Eleazar. Kalau kita balik ini silsilah dari Harun, kita akan lihat Harun, Eleazar, kemudian Pinehas. Siapa Pinehas itu? Jadi nama-nama ini punya arti, Bapak. Ingat, dengan Pinehas kita ingat peristiwa bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini udah mau masuk tanah Kanaan nih, dan mereka masih jatuh dalam penyembahan berhala yang namanya peristiwa Baal Peor. Ya, terkenal sekali. Ada di situ kita mengenal seorang nabi palsu yang bernama Bileam. Ya. Siapa yang waktu itu Allah marah sekali? Allah very angry. Dia sangat marah. Tapi ada satu
Sadok, imam yang sangat setia, imam yang sangat setia kepada Daud. Dialah yang membela Daud mati-matian. Ya, ketika semua orang berkhianat kepada Daud, dia tetap setia kepada Daud. Dialah imam, ya, yang yang melantik Salomo menjadi raja menggantikan Daud. Yang melantik Sadok, Imam Sadok. Dan kalau kita turun lagi ke kitab Yehezkiel, Bapak Ibu membaca di dalam kitab Yehezkiel itu ada bait suci yang belum sempat dibangun. Yang mulai Yehezkiel 40 itu ada bait suci yang masih dirancang tapi belum sempat terbangun. Dan di situ jelas dikatakan bahwa nanti yang berhak menjadi imam adalah keturunan Sadok, karena dia adalah orang yang setia, tidak sesat. Ketika bangsa Israel sesat meninggalkan aku, Sadok ini tidak meninggalkan aku. Jadi kita lihat keturunan orang benar itu luar biasa. Kita nggak tahu keturunan kita ke depan menjadi apa. Harus tidak pernah tahu kan? Keturunannya nanti ke-17 ternyata dipakai Tuhan luar biasa menjadi tokoh reformator. Tapi ketika kita setia kepada Tuhan, percayalah anak cucu kita pasti dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan kata Sadok itu mengingatkan kita kepada Sedek yang artinya kebenaran, dan mengingatkan kita kepada Yesus Melkisedek. Nah, baik, itu sedikit baru dari keturunan, ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari kehidupan Esra ini kalau kita baca. Saya baca pasal 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad, perhatikan, Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Perhatikan tekad Esra ini. Sekali lagi, dia tidak diperintahkan untuk membangun sesuatu, tidak diperintahkan bangun stadion kota Yerusalem, bangun, tidak, ya. Tapi dia punya satu tekad. Dia mau datang ke kota Yerusalem dengan satu tekad, yaitu dia mau meneliti firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar dipelajari, tapi dilakukan. Dan yang ketiga adalah mengajar firman Tuhan. Wow, saudara. Ya. Sekarang memang dengan semakin berkembangnya kekristenan, ya, banyak orang saudara punya gelar. Ya. Pendeta-pendeta GBT semua bergelar. Sudah hampir semua. S1 teologi, S2 teologi master, ya, MM, ya, macam-macam, bahkan doktor pun banyak, saudara. Tapi kita lihat dari Esra, lepas dari gelar itu, tidak mengapa kalau memang masih muda silakan mengambil gelar, ya. Kalau saya sudah, ya, ada orang Pak Simon, kenapa udah sekolah ini ngambil gelar sudah cukup, ya, tidak perlu disana. Tapi satu hal yang kita lihat dari Esra itu kejujurannya. Mengapa saya katakan dia jujur, dia tulus kepada firman.
Dia mempunyai ketulusan hati kepada firman Tuhan. Kenapa saya katakan Ezra itu tulus? Biasanya kita bilang tulus itu pada pribadi kan, pada Tuhan, kepada sesama tulus. Tapi saya katakan Ezra tulus kepada firman yang dia pelajari. Honest, sincere. Dia punya hati yang tulus karena dia berkata, aku bukan cuma mau belajar, tapi aku mau melakukan dan mengajar. Ini yang saya kagumi dari Ezra. Saya seorang guru juga. Saya juga mengajar soal kitab Beji, saya juga mengajar soal kitab Kupang. Tapi saya kagum dengan Ezra. Karena dia bukan hanya mau belajar, tapi dia mau melakukan. Katakan amin. Dia mau meneliti, tapi dia juga mau melakukan dan mengajar. Banyak ini yang paling penting sebenarnya, tapi yang banyak hilang di sini. Banyak orang mengerti, mengajar. Saya juga sering kata cuma sampai di sini, tapi Ezra sampai di sini. Dia bukan hanya mengatakan dia pandai, bukan hanya tahu banyak tentang orang, tapi dia juga ada di sini. Dia mengasihi firman Tuhan. He loved the word of God. Ayat tidak heran, Mazmur 119. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur yang paling panjang di dalam semua Mazmur, bahkan di seluruh Alkitab, karena Mazmur 119 terdiri dari 176 ayat, yang menulis itu adalah Ezra. Dan Mazmur 119 itu didedikasikan kepada firman. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir semua bicara tentang firman. Bagaimana? Makanya saya beri judul Mazmur 19 ini, judul dulu saya sendiri, Me and the Word of God. Aku dan firman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo saya rindu melalui firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita mendalam dalam firman, untuk kita lebih lagi semangat, lebih rindu, lebih haus kepada firman Tuhan. Pelayanan penting, tapi jangan jadikan pelayanan itu pekerjaan kita yang nomor satu. Saya semakin merasakan susah. Tuhan memanggil kita bukan untuk melayani firman, bukan untuk menjadi pendeta, bukan. Tuhan memanggil kita untuk kita dekat dengan Dia. Amin. Tuhan memanggil saudara dan saya pertama-tama bukan untuk sekolah kita menjadi hamba Tuhan, bukan. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya pertama-tama, come here, dekat dengan aku, dekat dengan aku, dekat dengan aku. Aku ingin bersekutu denganmu. Pelayanan itu hanya nomor 2 dan nomor 3. Biar pelayanan kita bersumber dari kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan ini yang mengalirkan pelayanan kita, yang mengarahkan pelayanan kita, yang mengarahkan khotbah-khotbah kita. Dan percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan kehilangan bahan khotbah. Seringkali hamba Tuhan dan paling bingung dengan bahan khotbah. Saya belajar untuk berserah pada Tuhan sejak COVID, sejak COVID
sampai sekarang. Paling keterusan sebenarnya. Dulu kami terima tamu, tapi sejak COVID ya terus keterusan sampai sekarang. Saya khotbah setiap minggu saya khotbah sendiri, dan saya harus menyiapkan dua khotbah yang berbeda setiap minggu. Kadang-kadang juga bingung mau khotbah apa, yang bingung sekarang. Itu kantor. Ya. Nah baik, satu ayat lagi yang ingin saya baca. Karena waktu ya. Di pasal yang ke-9 ayat 1, 2, dan 3, sesudah semuanya itu terlaksana, yaitu Ezra pulang ke Yerusalem, dia akan membawa banyak hal, terus dia serahkan dan seterusnya ya. Problem mulai muncul. Ya. Jadi nggak enak-enak Ezra pulang itu nggak enak-enak, bukan cuma sekedar kembali ke Yerusalem nostalgia kita. Rumahnya ada problem. Dan pasal 9 memberitahu kita problemnya apa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, rakyat Israel, para imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari bangsa-bangsa negeri ini dengan segala perbuatan mereka yang menjijikkan, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori, sebab mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan bangsa-bangsa negeri ini. Bahkan para pemuka dan penguasalah, perhatikan, para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ayat 3, perhatikan, mendengar perkataan itu, aku mengoyak pakaian dan jubahku serta mencabut rambut kepala dan janggutku, lalu duduklah aku termangu-mangu. Wow. Problemnya apa? Bangsa Israel, bangsa Yahudi sudah pulang sejak zaman sebelum mereka tidak setia. Mereka menikah, mixed marriage, campur, menikahi bangsa-bangsa kafir, punya mantu bangsa kafir, dan seterusnya. Ezra bersikap, biarin aja, toh itu masalah mereka, pilihan mereka. Apa kaitannya dengan aku? Bisa saja dia bersikap begitu kan? Tapi kita lihat satu sikap yang drastis. Ezra begitu mendengar dia merobek jubahnya, bahkan dia cabut, dia menyakiti ya, mencabut rambut, mencabut janggut itu. Perbuatan yang menyakiti diri sendiri toh. Dia benar-benar marah, dia benar-benar menyesal, dia benar-benar sedih, campur aduk di situ. Dan dia juga gentar dengan Tuhan. Dan saudara bisa baca itu kemudian doanya kepada Tuhan. Mengapa Ezra begitu sikapnya luar biasa? Kalau kita renungkan, dia nggak harus bersikap demikian. Ya cukup biasa-biasa saja. Ya sudahlah, kita atur-atur aja, nanti kita beresin. Tapi Ezra tidak bersikap demikian. Dia benar-benar meledak emosinya, meledak dengan hati marah-marah ya. Tapi dia benar-benar sedih, marah campur segala-galanya. Mengapa dia begitu?
saya katakan Ezra memiliki sense of crisis. Sense of crisis artinya sadar akan krisis. Orang lain melihat itu biasa saja. Itu biasa. Pemimpin tak tahu biasa sudah zamannya. Jemaat tak tahu sudah biasa. Semana-mana juga. Tapi Ezra tidak. Karena dia punya sense of crisis. Dia punya sadar krisis yang sangat tinggi. Dia berkata tidak boleh ini terjadi. Kita sudah membuat marah. Ini sesuatu bahaya besar. So dia berespon dengan begitu. Dia tidak menganggap itu biasa-biasa saja. Banyak kali kita melihat keadaan gereja kita, oke lah. Dan melihat jemaat kita begini, kita tidak sedih, kita anggap biasa, yang penting ya kita masih oke, bisa survive. Tapi Ezra tidak. Begitu dia melihat ada fenomena yang begini, dia berkata, wow, ini tidak boleh terjadi. Dia marah, dia bereaksi keras. Ini yang sudah dibilang oleh gereja. Kita sudah terlalu nyaman dengan dosa sehingga kita berpikir ya dosa itu biasa. Kita kekurangan krisis kayak sense of crisis yang dimiliki oleh Ezra ini sudah tidak ada dalam hidup kita. Mengapa Ezra bisa begitu, saudara? Respon Ezra ini benar-benar saya melihat responnya ini, dia sudah nanti baca, dia berlutut, dia berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, dia benar-benar menyesal, dan itu diikuti dengan tindakan-tindakan yang radikal. Di pasal 10, Ezra panggil semua orang yang melakukan itu, dia minta tinggalkan, pisahkan dirimu, lepaskan istrimu yang dari kafir, seperti Abraham melepas Hagar dari Ismail. Dan tercatat 111 pasangan, satu-satu dari imam sampai rakyat, semua gentar dan takut dan bukit. Dari mana Ezra memiliki ini, saudara? Kembali lagi, karena dia jujur. Sincere. Dia punya kejujuran dan ketulusan kepada firman Tuhan yang sedemikian rupa, dan itu yang mendorong dia gentar kepada Tuhan. Ketika dia mendengar, dia bilang, aduh mati kita. Kalau sampai Tuhan marah ini kita mati lagi, kita pasti habis lagi. Kadang kita terlalu meremehkan firman. Kita pakai firman untuk kebutuhan, untuk keperluan kita sendiri. Kita tidak tulus kepada firman. We are not sincere. Sudah tidak ada lagi ketulusan kepada firman. Firman hanyalah alat untuk kita berkhotbah, untuk kita menemukan judul khotbah dan kita khotbahkan, dan maaf, mudah-mudahan kolektornya banyak. Ezra tidak. Dia sangat tulus kepada Tuhan. Dia gentar dan takut, dan itu yang mendorong terjadinya reformasi. Ketika orang melihat respon Ezra, mereka juga ikut gentar, gemetar mereka semua.
Yang tadinya keras mereka bertobat sungguh-sungguh dan terjadi reformasi. Esra artinya menolong. Berasal dari kata Ezer. Kita tahu ada istilah Ebenezer. Ebenezer. Eben itu batu, Ezer itu menolong. Dari kata Ezer ada nama Esra. Kita baru saja merayakan hari raya Pentakosta, kedatangan Roh Kudus, Roh Penolong itu. Amin. Mari kita izinkan Esra itu memberi roh yang baru kepada kita. Roh yang takut dan gentar kepada firman. Roh yang jujur kepada firman. Ya. Saya akan akhiri khotbah ini dengan sebuah ayat yang saya ambil dari tulisan Esra, Mazmur 119. Mazmur 119. Pertama saya bacakan ayat yang ke-20. Yang ini menjadi hati kita. Hancur hatiku karena rindu kepada hukum-hukum setiap waktu. Hancur. Ya. Esra mengungkapkan hatinya, mengungkapkan kasihnya kepada firman. Yang aku hancur setiap waktu akan rindu kepada hukum-hukumnya. Ayat yang ke-7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang tulus apabila aku mempelajari hukum-hukummu yang adil. Belajar firman Tuhan itu menjadi satu kewajiban kita sebagai manusia. Kita bukan sekedar hanya membaca firman untuk menyiapkan khotbah, bukan. Tapi kita belajar firman harus menjadi kerinduan kita. Aku rindu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita belajar firman Tuhan, hati kita akan semakin tulus dalam kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama datang. Kita nyanyikan lagu terakhir. Ku
Simon dan Daniel Turangan serta beberapa majelis wilayah 5 saja cukup ya. Mungkin di masih mari Pak Ferry. Pak Ferry ini salah satu bendahara yang paling yakin. Calon majelis daerah berarti ya. Kita tunggu Bapak Daniel Turangan terlebih dahulu, dan acara yang pertama itu nanti ada pelantikan pendeta pemula terlebih dahulu, tapi kami serahkan kepada Ketua Majelis Wilayah untuk memberi sambutan dan acara mukerwil pada pagi hari atau siang ini. Puji Tuhan, satu anugerah yang besar buat negara kita, di mana kita termasuk korporat terbesar di dunia, karena kita melayani King of Turkey, Raja di atas segala raja. Tidak ada perusahaan yang sebesar yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Jadi hargai layanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Hari ini kita akan buka mukerwil 2026. Tidak ada usulan Bapak Ibu karena waktunya sangat singkat. Tahun depan sudah Busda, hari ini hanya sosialisasi. Untuk itu akan saya buka di dalam Bapa Putra Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berdoa. Terima kasih, saya mewakili ketua yang menjadi moderator. Acara yang pertama kita sebelum nanti sosialisasi hasil mukerda, pertama ini kita akan pelantikan pendeta pemula terlebih dahulu. Ada 5 hamba Tuhan yang pagi hari ini masih pagi ya, masih setengah 11, masih pagi berarti ya, belum jam 12 pagi hari ini. Saya akan bacakan dulu surat keputusan Majelis Daerah Gereja Pantekosta Indonesia nomor 16/ND Jatim /SK/2 Romawi 2/2026. Saya akan bacakan surat keputusan ini. Nanti setelah pembacaan surat keputusan baru ada janji kesetiaan dan didoakan oleh majelis daerah dan majelis wilayah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan membacakan surat keputusan terlebih dahulu. Monggo yang teman-teman yang dilantik mungkin bisa maju aja ya, supaya mereka yang harus dengar ini surat keputusannya, yang paling mereka beliau-beliau ini yang harus paling dengar surat keputusan, dan nanti akan berdiri bersama untuk mengikuti janji ya. Saya akan bacakan dengan surat keputusan
Tulungagung Trenggalek, Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta Indonesia menimbang surat rekomendasi permohonan pelantikan pendeta pemula Majelis Wilayah 6 Tulungagung Trenggalek nomor 3 garis miring MD strip 6 garis miring SL garis miring 2 garis miring 2026 dan nomor 5 garis miring MD strip 6 Romawi 6 garis miring SL garis miring Romawi 4 garis miring 2026 untuk melantik pendeta pemula atau dalam kurung PDP, bahwa nama-nama dalam lampiran surat rekomendasi tersebut di atas dapat dipertimbangkan untuk diangkat atau ditetapkan menjadi pendeta pemula dalam kurung PDP. C. Bahwa berkenaan dengan maksud tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan pengangkatannya. Mengingat A. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia bab 5 pasal 17 butir 3I tentang tugas dan wewenang majelis daerah memberikan atau menarik kembali surat jabatan yang dikeluarkan oleh MD. B. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia bab 13 pasal 34 butir 1C bahwa gelar pendeta pemula disingkat PDP. C. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia bab 13 pasal 34 butir 5 tentang syarat penetapan gelar pendeta pemula dalam kurung PDP. D. Keputusan Majelis Pusat PPDI nomor 24.024.01 garis miring MP strip PPDI garis miring Romawi 7 strip 2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang susunan personalia Majelis Daerah Jawa Timur tahun pelayanan 2022 sampai 2027. C. E. Surat keputusan Majelis Pusat PPDI nomor 061.01 garis miring MP strip PPDI garis miring Romawi 3 strip 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang penetapan Ketua Majelis Daerah Jawa Timur dan perubahan pengurus lengkap Jawa Timur sisa periode 2022/2027. Memperhatikan keputusan rapat pleno Majelis Daerah Jawa Timur pada tanggal 27 Februari 2026 untuk mengangkat dan melantik nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pendeta pemula dalam kurung PDP memutuskan menetapkan dua surat keputusan Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta Indonesia nomor 16 garis miring MD strip Jatim garis miring SK garis miring Romawi 2 garis miring 2026 tentang pelantikan pendeta pemula dalam kurung PDP wilayah 6 Tulungagung Trenggalek. Pertama, mengangkat nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pendeta pemula dalam kurung PDP. Kedua, melantik nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pendeta pemula dalam kurung PDP dalam musyawarah kerja wilayah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Sumeneb pada tanggal 27 Februari 2026, Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta Indonesia, Ketua Pendeta Samuel Cianto, Sekretaris Pendeta Dr. Doni Herianto MTH, Tebusan Ketua Majelis Pusat PPDI, Ketua Majelis Wilayah Tulungagung Trenggalek dan Alsi. Lampiran surat keputusan Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta Indonesia nomor 16 garis miring MD strip Jatim garis miring SK garis miring Romawi 2 garis miring 2026 tentang pelantikan pendeta pemula PDP wilayah 6 Tulungagung Trenggalek. Nama-nama yang akan saya sebutkan bisa langsung bangkit berdiri nanti, dan setelah itu mereka akan mengikuti janji atau sumpah janji.
1. Hannover Franz Daniel Alena Eskom dari DPDI Pemulihan Trenggalek. 2. Florence Nauli Gloria Panjaitan SC DPDI Lembah Pujian Mulut. Dr. Agus Sutarno MTH DPDI Mulut. Kusdianto DPDI Mulut. Deborah Asyani DPDI Mulut. Selanjutnya saudara-saudara yang saudara akan dilantik, ikuti janji kesetiaan pendeta pemula dengan suara yang keras. Janji kesetiaan pendeta pemula. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan pelayanan sebagai pendeta pemula dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa saya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan penuh ketulusan hati, kekudusan dan pengabdian diri yang sungguh-sungguh, sebagai wujud pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya akan mengutamakan pelayanan yang telah diberikan kepada saya sebagai pendeta pemula, lebih dari kepentingan pribadi ataupun kelompok, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai pendeta pemula, serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya, bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia dan kepatuhan kepada pemerintah serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Berlima ini berlutut, bisa berlutut. Ini kursi yang di belakang bisa ada ini. Kita akan menyanyikan satu pujian berserah kepada Yesus. Kita gerakan itu kami mohon juga dari bapak-bapak majelis daerah, Bapak Niko, Bapak Nixon Panjaitan, Bapak Abraham, Bapak Samuel Riono,
semua bisa bantu dalam Om Yansen ada ya? Oh, Om Yansen saya nggak kelihatan. Om Yansen, mari Om Yansen untuk membantu doa buat hamba Tuhan yang akan. Lanjutkan Florence, Bapak Sutarno, bolpennya ini agak mungkin ini ada tuh ya, Bapak Chris Tianto ya, Kus Tianto.
Sustianto, Ibu Debora, dan akan ditandatangani juga oleh Bapak Pendeta Simon Postolos sebagai utusan Transmisi. Terima kasih. Saudara Fran bisa maju depan. Om Simon bisa menyerahkan sambil dibuka. Supaya difoto, monggo difoto ya. Satu-satu silakan. Ya, satu map itu. Satu map. Iya, satu map. Ya. Yang foto agak maju aja bagian jelas. Resmi. Resmi. Oke. Ya, saudara Florence, semua aja yang Om dulu baru nanti ayahnya. Resmi. Siapa yang mau? Ini tidak bisa digantikan ya sekarang. Bisa berpikir bersama bergabung Gereja Pentekosta Indonesia. Udah. SK. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Kasih satu lagi. Ya. Gojek. Oke, terima kasih. Selamat semuanya. Nanti ada pengumuman-pengumuman untuk pendeta membantu. Pengumuman. Terima kasih. Saya serahkan ke Majelis Daerah untuk